Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times edisi Rabu 16 Agustus 2023 pukul 3 sore waktu Indonesia Barat bersama saya Sania Marwan. Presiden Jokowi tidak terima disebut Pak Lurah. Ia menegaskan dirinya adalah Presiden Republik Indonesia. Serta Ketua MPR Bambang Susatyo yang menutup pidato tahunan MPR dengan pantun yang menyentil bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Rabu 16 Agustus pagi tadi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo menutup pidato tahunan MPR dengan pantun. Kali ini, Bamsud menyentil bakal calon presiden di pemilu 2024. Ia mengingatkan siapapun yang terpilih maka harus melanjutkan pembangunan di tanah air. Selanjutnya, izinkan kami mengakhiri pidato pengantar sidang tahunan MPR 2023 ini dengan dua bait pantun. Untuk menggugah kesadaran kolektif kita dalam berbangsa dan bernegara. Burung merpati berbeda warnanya, namun yang bertelur tetaplah betina. Pilihan koalisi bolehlah berbeda calonnya, tapi tujuan kita sama, menuju Indonesia Jaya. Air mengalir dari daratan, hilirnya pastilah di lautan. Apakah Ganjar, Prabowo, atau Anies yang dicalonkan? Pembangunan harus terus dilanjutkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo membuka pidato kenegaraan dengan langsung berbicara situasi tahun politik. Ia sempat bingung siapa yang dimaksud dengan Pak Lurah. Namun pada akhirnya ia mengerti kalau Pak Lurah yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira
menurut saya juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Jokowi juga meyakini cita-cita Indonesia emas bisa tercapai pada tahun 2045 dan cita-cita ini bukan sekedar peluang bagi Indonesia. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Pada kesempatan sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia 2023, Jokowi mengenakan baju adat asal Tanimbar, Maluku. Begitu juga dengan 2 ajudannya, yaitu Kompol Syarif Muhammad yang berdiri di sisi kiri Presiden mengenakan baju adat asal Dayak, sementara Kapten Infanteri Matsoni yang berdiri di sisi kanan mengenakan pakaian adat asal Bali. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Sania Marwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Top News pukul 18.30 sore nanti.